Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya di channel podcast Bali Today. Seperti Anda tahu, hari ini adalah hari, khususnya sih tepatnya hari Sabtu. Anda tahu bahwa saat ini adalah pandemi, ya, di mana semua tourism area mostly hampir semua itu lockdown, dan kita sangat pengen tahu kondisi terkini khususnya pariwisata di Bali, dan kita mau hunting untuk melihat satu tempat wisata di Kintamani. Di sana ada air panas yang biasanya itu cukup ramai. Akan kita lihat apakah kondisinya sekarang sepi, ramai, atau bagaimana. Yang kedua, kita juga pengen tahu apakah di dalam perjalanan nanti akan nyaman atau apa. Karena biasanya Bali sebagai international destination itu cukup luar biasa. Cukup banyak tur-tur, bis, dan sebagainya. Dan kadang-kadang jalan itu full, penuh. Apalagi tahun baru, apalagi awal tahun, ya, atau akhir tahun. Apalagi pas lebaran itu juga full. Nah, hari ini ketika pandemi kita akan menyaksikan bagaimana kondisi real. Ya. Ini kita persiapan, ini saya ajak anak saya, namanya siapa? Gaida. Gaida, panggil saja dia Tole, ya. Ini namanya Amen. Ini istri saya tercantik namanya Inung, ya. Berhubung kita hari ini adalah hari pandemi, kita respect kepada regulation dari government bahwasanya semua orang harus memakai masker. Kita sudah pastikan ini sudah masker. Tole, masker sudah? Masker kakak, masker sudah? Ya, nanti harus dipakai ya. Oke. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Ya, kita lanjut ke perjalanan. Kita berangkat dari Kampung Islam Kepaon, Pemugan, Denpasar. Kita akan ke Kintamani, kira-kira akan tempuh perjalanan sekitar 2 jam, 2 jam setengah. Plus nanti di sana kita akan explore sampai sore, besok pagi, dan sebagainya. Sampai ketemu di next travel dalam perjalanan kita. Oke, ya, masuk, semuanya masuk. Ya, jangan lupa berdoa, ya, biar selamat semuanya. Berdoa. Ya, oke, kita siap. Ya, kita persiapan. Ini kita sudah di mobil semuanya. Masker, pakai semuanya masker. Ya, yuk. Loh, kok mana ini? Mana nggak kelihatan? Oh, salah pakai masker. Oh, masker kita pakai. Oh, mobil sudah, AC oke. Ya, jangan lupa berdoa. Tole, pimpin doa, Tole. Ya, kita berdoa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan kita lancar. Amin ya rabbal alamin. Seatbelt jangan lupa. Ya, seatbelt. Ya. Oke. Charger sudah. Biar komunikasi lancar. Kita charger sudah. Ya, kita akan mulai perjalanan dari sini ya. Oke, kita mulai. Ini kita mulai dari Pemugan, khususnya kita mulai dari Taman Pancing. Taman Pancing adalah sebuah sungai dari Denpasar. Akan melewati ini, besar sekali ini Taman Pancingnya, sungainya. Di kanan kiri ada semacam trek untuk olahraga santai, hijau bagus. Alhamdulillah dengan program dari pemerintah Denpasar beberapa bulan yang lalu ada program plastik dibatasi. Dibatasi atau dilarang ya? Dibatasi kayaknya. Ya, jadi udah meningkat, jumlah sampah plastik sudah berkurang. Kami sebagai warga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota. Bapak Wali Kota jempol. Ya, semoga usaha tersebut memberikan satu semangat kepada semua warga Denpasar untuk menghormatinya, agar supaya
sungai kita bersih, agar supaya jalan-jalan bersih, agar supaya pasar-pasar bersih, dan tidak ada plastik, agar planet kita bersih. Ya, jadi itu semuanya sungainya cukup lumayan bersih. Coba Mas di zoom liatin sungainya ke sana. Ya, oke. Ya, ini kita menikmati, kita lihat sungainya. Kebetulan sih lagi hujan, jadi kotoran-kotoran ikut, dan tapi masih perlu peningkatan, tapi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, sebelum ada policy tentang plastik. Coba itu diperlihatkan, itu ada orang mancing. Nah, ada orang mancing di sana. Mungkin nanti lain kali kita akan explore lebih detail tentang sungaiku yang bersih di Denpasar. Khusus sungai kita akan explore ya. Nah, bagaimana masyarakat mulai menikmati mancing di sekitar sungai. Kalau Anda pernah ke Eropa atau mungkin pernah ke Korea, ke Jepang, ya, saya beberapa lokasi pernah datang. Sungainya bersih sekali. Tidak ada sampah satu biji pun. Tidak ada sampah loh ya, bukan ada, tapi tidak ada sampah. Saya tidak menemukan sampah sama sekali. Sungainya itu kayak bisa diminum itu airnya. Padahal itu sungai di tengah kota, luar biasa. Khususnya itu di Korea, di Jepang, dan di Eropa. Terakhir saya ke Belanda, itu cukup luar biasa airnya. Di kira-kira mungkin 30 menit dari bandara. Ya, kita menikmati perjalanan. Ini satu perjalanan yang cukup santai. Jadi saya pengen tunjukkan kepada saudara-saudara semua di seluruh Indonesia ataupun seluruh dunia, khususnya yang bisa bahasa Indonesia, bagaimana kondisi terkini Denpasar, Bali, Indonesia. Ya, suasana, coba Mas, ini suasana perjalanan ya. Motor ini cukup lengang, biasanya cukup ramai sekali. Ah, itu Mas, oke, kita masuk ke sana dulu. Itu yang di sana mancing banyak sekali itu. Wah, nanti kita akan adakan satu sesi khusus sungai Denpasar. Wah, ini sambil jalan jadi nggak begitu kelihatan mungkin ya. Itu di sana banyak mancing. Kelihatan nggak di zoom? Kelihatan ya, oke. Ya, jadi bagaimana masyarakat menikmati indahnya sungai yang bersih. Dibandingkan 10 tahun yang lalu saya sudah ada di Bali. Oh, tidak seperti itu. Tapi sayang beberapa lokasi masih ada kotor. Masyarakat masih buang sampah, itu yang perlu diedukasi. Tidak cukup pemerintah saja, masyarakat juga harus sadar. Ya. Semoga sungaiku menjadi tempat tinggalku yang indah. Nah, kita ini mulai masuk jalan yang agak besar. Ya, ini suasananya ya sedikit ramai, tapi lumayan sepi. Sedikit ramai, lumayan sepi, tidak begitu traffic. Biasanya ini di daerah sini sudah mulai keluar tur-tur. Ya. Nanti di depan sini akan saya tunjukkan situasi terkini tentang Barong Dance yang tutup karena tidak ada turis asing yang masuk. Coba Mas ini, ya, yang sini sebelah kiri nanti. Ya, sebentar. Kita berhenti sebentar nanti di sana. Saya tunjukin di mana di situ ada semacam konser Barong Dance, tari-tari Bali pokoknya. Tapi saat ini tutup total. Sebentar lagi. Oh, jangan-jangan kelewat nih, sebentar lagi. Ya, ini dia. Oh, bukan. Oh, ini. Ya. Oke. Ini adalah tempat di mana Barong Den. Ya, ini parkirnya besar ini.
Di dalam sana ada konser tentang Barong Dance. Nah, itu lihat di sana ada konser, ada bis-bis travel full. Biasanya full di sana ada konser, tapi saat ini Anda tahu tidak ada mobil tur sama sekali. Itu ada mobil, itu mobil-mobil orang yang numpang parkir. Tapi Anda lihat di situ, coba itu ada lalapan Cak Yas. Nah, biasanya itu untuk parkir mobil aja kewalahan, kurang parkir luas. Sekarang jadi dipakai jualan karena nggak kepake lagi. Di sebelah kiri coba Mas itu lihat ya. Nah, itu ada rombong-rombong jualan ya. Jadi kalau sore jam 5 sore sampai jam 8 malam, mohon maaf tidak bisa sampai, kalau dulu biasanya sampai jam 12 malam, tapi sekarang karena lockdown jadi tidak boleh jualan sampai jam 8 harus tutup. Ya, jadi itu sekarang dipakai jualan seperti itu. Itulah situasi, sebagian situasi daripada tur wisata di Bali. Kita lanjutkan perjalanan menuju Kintamani. Kita sebentar lagi akan masuk ke Jalan Bebas Ngurah Rai. Adalah sebuah jalan yang cukup besar di Bali yang menghubungkan, adalah ini jalan lingkar luar sisi selatan dari Bali yang menghubungkan antara Bandara Ngurah Rai menuju Lombok. Ujung-ujungnya adalah Padang Bay, Lombok. Ya, kita masuk di jalan besar. Jalan cukup sepi, enak, nyaman. Dulu pada saat seperti ini, kebetulan ini hari Sabtu. Jadi ketika hari Sabtu, hari Minggu, biasanya jalan ini full, macet. Tetap jalan, tapi mungkin jalan sekitar kadang-kadang 20. Ya, jadi hari ini cukup nyaman. Kita sekarang nyampe di perempatan apa ini namanya? Perempatan apa Mas? Kakana. Perempatan. Jadi gini, kalau ke kiri itu jalan Diponegoro, itu menuju Denpasar, kota Denpasar, ya. Kalau lurus menuju ke Sanur atau ke Padang Bay. Kalau ke kanan, nah ini kalau Anda pengen tahu ngelihat jalan tol di Bali, satu-satunya jalan tol yang ada di atas laut. Nah, ini ke kanan ini. Ini ke kanan masuk ke jalan tol tembus dua arah. Yang satu tembus ke airport, yang satunya lagi tembus ke Nusa Dua. Bagi saya pilihannya ketika sebelum pandemi, ketika ke sana posisi lagi sibuk dan sebagainya, saya ambil jalan tol karena itu cepat. Kalau nggak jalan tol macet, bisa bahaya kalau mau meeting. Nanti tidak pasti waktunya. Tapi sekarang jalan yang utama, jalan yang reguler cukup lengang, jadi aman. Ya, kita mulai perjalanannya. Oke, terus nah, kalau itu coba itu di zoom Mas, sampahnya Mas. Nah, itu ada truk sampah. Biasanya truk sampah itu penuh sampai ke atas. Full. Dan biasanya jumlahnya juga lebih banyak. Tapi hari ini saya kebetulan melihat ada truk sampah yang isinya nggak penuh. Itu juga menunjukkan bahwa volume kegiatan di Denpasar menurun, sampahnya juga menurun. Tapi juga mungkin berhubungan dengan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah, atau mungkin yang sampah-sampah organik itu bisa ditanam lagi. Jadi hanya kumpulan sampah-sampah plastik yang dibuang.
kita sekarang sudah nyampe di Sanur. Seperti Anda tahu, di Sanur ada cukup bagus. Beberapa lokasi pantai cukup bagus, cukup ramai. Nanti kita akan explore special beach di Bali, spesial untuk pantai di Bali. Ya, bagaimana kondisi terkini dengan beberapa pantai yang ada di Bali. Pantai Kute, Pantai Sanur, Pantai Nusa Dua, Pantai Pandawa, dan sebagainya. Oh, kita harus belok dulu. Kita harus belok kiri dulu, memberikan jalan kepada ambulan untuk lewat. Ya, kita hormati ambulan dulu. Silahkan lewat, Pak. Oke. Ya, di sini ada perempatan. Sebelah kanan ini adalah kita menuju pantai, dan biasanya di sini udah macet di sini nih. Mau masuk ke pantai bis-bis masuk. Tapi saat ini tadi suasananya cukup lengang. Tidak ada, biasanya tuh bis-bis dari khususnya anak-anak sekolah itu cukup full padat sekali. Tapi tadi saya melihat tidak ada sama sekali, kosong melompong. Nanti kita akan lihat bagaimana toko-toko yang ada di pantai, apakah mereka masih jualan, dan apakah kalau jualan mereka bisa dapat uang dari penjualan, apakah ada turis, apakah ada yang beli, dan bagaimana mereka merasakan dampaknya. Mungkin semoga nanti kita ada seksi khusus berbicara dengan para pedagang di pantai Bali. Ya, doakan semoga ada waktu, ada kesehatan. Ya, kita melanjutkan perjalanan lagi. Coba Mas fokus ke ini, situasi jalan. Ya, situasi jalan cukup. Speed kita bisa 60 sampai 80. Ya, lumayan. Biasanya kita speednya rata-rata maksimal di angka 40, 20, 40. Ya, sekarang kita lumayan bisa 60, bisa 80. Jadi, nah itu dari sisi sebaliknya juga mobil-mobil itu cukup kencang itu. Ya, biasanya lambat, harus berkompetisi dengan mobil-mobil yang lain. Nah, sekarang kita lumayan cepat ini. Ya, jadi para penumpang juga happy karena tidak macet. Suasana mendung, bagus. Ya. Sebenarnya ini adalah satu kesempatan bagi Anda apabila Anda merasakan situasi yang padat di Bali, maka saatnya apabila Anda pengen menikmati suasana yang tidak hiruk pikuk, kita ada lampu merah, berhenti sebentar. Ya, jadi kalau misalnya Anda pengen menikmati bagaimana Bali yang santai, Bali yang tidak padat, Bali yang mungkin Anda bisa di restoran itu tidak terlalu rame, saatnya sekarang ini. Saya sarankan Anda pergi ke Bali, tentu dengan protokol kesehatan yang cukup ketat, yang harus dihormati, yang harus diikuti, agar supaya semua terjaga dengan baik dan tidak ada menimbulkan hal yang buruk tentang corona. Ya, sampai detik ini kita sudah mau perjalanan sekitar 20 menit. So far masih lancar, perjalanan bagus, tidak ada macet. Ya, kecepatan masih 60 minimal. Saya sih sebenarnya bisa lebih kencang lagi, tapi karena kita syuting jadi kita ambil yang kecepatan yang santai aja, yang 60. Ya.
Kita ambil jalur di Padang Galak. Ya, di sini sekedar informasi untuk Anda pecinta tanaman. Di daerah sini adalah tanaman-tanaman bunga, buah, dan sebagainya, serta berbagai macam batu. Batu ukir, batu untuk tembok, batu untuk taman, batu untuk kolam, semua ada di daerah sini. Ya, jadi landscaping, taman, buah, komplit semuanya. Harga cukup bersaing, bagus, murah. Mungkin saat ini karena pandemi lebih murah lagi mungkin. Ya, Anda harus datang dan cek sendiri. Nah, ini di sebelah kanan kiri ini apa itu, banyak tanaman. Nah, nih kanan, sebelah kanan ada, ya coba Mas yang sebelah kiri. Ya, sebelah kiri juga ini taman-taman, orang jual di sana. Ada beberapa orang yang jualan pakai mobil. Itu dikarenakan beberapa hotel, hampir semua hotel di Bali tutup, restorannya tutup karena tidak ada bule-bule yang datang. Akhirnya mereka berinisiatif kreatif untuk mempertahankan kebutuhan keluarga dengan cara jualan pakai mobil, bagian pakai sepeda, yang itu jarang sekali ada ketika situasi normal. Karena mereka pasti lebih suka bekerja di pariwisata dengan hasil yang jauh lebih bagus. Ya, ini saudara lihat, jalan di depan kita lebar. Ini macet biasanya, sekarang lengang, bagus. Ini saya bisa kebut sampai 100 km, tapi saya pengen menikmati cukup di angka 60 saja. Padahal biasanya di sekitar 20, 30, 40 udah mentok. Ya, cukup lengang suasananya. Di sisi sebaliknya juga tidak ramai kendaraan. Ya, oke. Cukup nyaman. Sepertinya pengendara-pengendara lain cukup menikmati suasana ini. Mereka walaupun jalannya sepi, tapi mereka tidak ngebut. Mereka lebih sama pada ambil speed sekitar 60 km per jam. Itu adalah suasana di mana mereka menikmati pemandangan walaupun jalannya cukup lengang. Kita sekarang nyampe di perempatan Padang Galak. Ya, di sebelah kanan itu adalah pantai Padang Galak. Kalau ini belok kanan bisa langsung ke pantai. Tapi kita mau ambil jalan lurus menuju ke Kintamani.
sampai di Warung Juwet. Warung Juwet adalah salah satu warung yang spesialnya itu gurami nyat-nyat. Ayo kita masuk ke Warung Juwet. Ya, ini dia. Ini tempatnya, suasananya di Warung Juwet. Halo? Ya, Swastiastu. Ya, ada tempat duduk kosong di sana? Ada banyak. Ada. Kalau di situ nggak ada tempat duduk ya? Boleh nggak di situ? Oh, boleh bantu masak ya? Iya. Oh, ini saya udah beberapa kali di sini, jadi apa itu? Kenapa di sini yang buat kangen saya adalah Pegawainya. oh, ya nomor satu pegawainya, nomor dua mujairnya baru ya. Oke. Mujairnya nomor satu. Gurami ya? Mujair. Oh, mujair ya. Iya, Tapi gede-gede kayak gurami. Iya. Oh, nomor satu ya. Mbak namanya siapa? Namanya Putu. Mbak Putu ya? Iya. Oh, Mbak Putu itu orang Bali ya? Iya. Bukan orang Malaysia ya? Enggak. Oh, oke, Mbak Putu. Itu suasananya lagi pada masak. Coba dilihat, tempatnya bersih. Itu lagi di itu. Loh, kemarin saya kok nggak dapet itu yang pakai wortel itu. Itu capcay itu. Sayur. Capcay. oh, capcay. Ya, luar biasa ini. Sudah berapa tahun, Mbak, di sini? Saya udah. Enggak ininya, ini restorannya. Berapa tahun ya? 12 Hah? tahun. 12 tahun. Iya. Oh, Bapak bosnya ya? Oh, selamat siang, Pak. Saya kebetulan salah satu langganan. Ini saya udah bolak-balik, ini teman saya juga bentar lagi mau pesen bawa 2 rombongan. Ini saya YouTuber Bali Today, Pak. Oh iya. Ya, jadi kita tur dari Denpasar menuju ke salah satu hotel. Nanti kita mau menginap, tapi mesti saya mampir ke sini, Pak. Oh. Harus makan dulu. Harus, Pak. Saya udah 4-5 kali ke sini, Pak. Cuma baru ketemu Bapak hari ini. Jadi perkenalan, Pak. Rudi, Pak. Teja. Pak Teja. Ya. Oh, Bapak pemiliknya sini. Wih, kebetulan sekali nih, kehormatan bisa ketemu Pak Teja, pemilik dari Warung Juwet. Warung Juwet Spesial Mujair nyat-nyat. Mujair nyat-nyat. Mujairnya gede-gede. Ya, mujair itu harusnya kecil tapi gede banget. Boleh, Pak, ngobrol-ngobrol sebentar, Pak? Bisa. Ya, nanti saya mau pesen. Duduk-duduk apa berdiri, Pak? Silakan. Nah, kebetulan. Bisa di sini bisa. Kalau ada nggak tempat di sana, Pak? Kalau ada di sana, nah boleh di sana. Ya, alhamdulillah ini kita ketemu dengan Bapak Teja. Nah, di mana, Pak? Ada tempat. Oh, Pak, yang paling pojok, Pak. Bawah bisa. Oh, bawah, boleh. Mantap. Wih. Ya, ini spesial kita dikasih tempat di bawah. Saya kapan 2 bulan yang lalu atau kapan masih dibangun di bawah ini? Ya. Oh, ini yang tempat tinggal Bapak ya. Woi. Ini kehormatan, ini kita spesial dapat tempat ngobrol dengan Pak Teja. Arti sebuah Juwet itu adalah kejujuran. Bumbunya memang beda dia. Beda daripada yang lainnya, pokoknya beda. Kita sekarang udah melibatkan yang tetap ada 7. 7 ya. Ada yang harian 2 orang, ada yang khusus motong ikan 2 orang.